meminta kepada aparat dan kepada pemerintah agar melakukan tindakan-tindakan terhadap akun-akun yang itu mencederai kemurnian beragama. Dalam hal ini akun sunnah Nabi, namanya sunnah Nabi itu kan sunnah, artinya sesuatu yang diucapkan lalu yang diperbuat dan diakui oleh Nabi, tetapi isinya itu salah menafsirkan, bahkan cenderung kalau kita melihat narasi di akhir itu mendiskreditkan pada Nabi Muhammad SAW, dan itu mencederai lah ya. Saya tidak tega untuk menyampaikan sesuatu yang dituduhkan kepada Nabi Muhammad, cara hidup dan cara untuk mendapatkan kehidupan, itu yang dituduhkan benar-benar sakit. Dan saya bukan hanya saya yang nonton, tetapi teman-teman yang nonton, teman-teman juga yang melihat di grup WA maupun yang di-mention kepada akun MUI itu banyak sekali yang merasa ternistakan dan merasa sakit ya dengan perilaku atau dari tayangan yang ada pada kartun itu. Oleh karena itu saya minta kepada Kominfo, ini memang sebenarnya bukan bikinan di Indonesia ya, memang ada akun aslinya itu dari luar. Dan kita minta yang di Indonesia kan sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, dan itu sudah banyak yang menonton untuk ditutup. Dan saya pikir dengan sengaja yang memiliki akun itu bahwa ini sesuatu yang akan menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat, sehingga ini bisa diusut, ini akunnya siapa. Karena sekarang bukan hanya berhadapan langsung sebagai diri atau pribadi, tetapi akun-akun kita adalah mewakili kita, dan itu bisa dijerat oleh hukum kita. Dan ini menjadi pelajaran kepada yang lain, bahwa menampilkan di media atau mendakwakan sesuatu itu tidak asal comot ya, tetapi juga harus jelas dari mana mendapatkan sumber. Setelah benar sumbernya, bagaimana memahami sumber itu. Dan tentunya kita harus tahu cara memahami itu dituntun oleh guru. Baik. Ini orang yang niat mau belajar, apalagi memang di dalam isinya itu, saya ngeliat di dalam film itu atau di dalam kartun itu ya memang sepertinya memang mendiskreditkan, bukan dengan makna mempelajari dari isi hadis itu. Salam Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, kita dihebohkan ya dengan berita yang begitu viral ya akhir-akhir ini mengenai salah satu akun, yaitu Sunnah Nabi ya, channel YouTube. Dan teman-teman sekalian, ini cepat sekali untuk ditindaklanjutin, dan akunnya pun sudah dibekukan oleh pihak kepolisian dan Kominfo. Dan teman-teman sekalian, juga Majelis Ulama Indonesia ya, ketua ya, juga meminta ya supaya segera mungkin ya diusut dan ditangkap orang yang memiliki channel atau pemilik Sunnah Nabi ini, channel Sunnah Nabi. Teman-teman sekalian, mereka merasa ternista, ternodai, bahkan ya mungkin tersakiti gitu dengan video-video kartun yang ada di dalam channel Sunnah Nabi. Dan teman-teman sekalian, bagi saya itu sah-sah saja. Artinya mereka sayang dengan agama mereka dan juga nabi mereka. Nah, yang kita mau bahas di sini, bagaimana dengan orang-orang Kristen, Pak? Ya, pihak kepolisian dan juga pemerintah, dan juga kepada yang terhormat ya dari Ketua Majelis Ulama Indonesia, bagaimana dengan bawahan Anda yang tentu saja juga Anda bisa kontrol ya, seperti Ustadz Ahmad Kainama, Ustadz Donditan, almarhum Ustadz Agustan saat itu sudah meninggal. Kemudian ada Ustadz Nandar, ada Ustadz Jairleni Handono, ada Ustadz Nababan, ya, sampai Alkitab dilecehkan dalam masjid loh Pak ya, gitu. Dan yang lebih parah adalah Ustadz Ahmad Kainama yang bilang Roh Kudus bersetubuh dengan Maria, lalu lahirlah Yesus yang diangkat jadi Tuhan oleh orang-orang Kristen. Bahkan dia menghina Tuhan Yesus Kristus bahwa istri-istri Yesus, artinya Yesus sudah menikah, bahkan Yesus berpoligami. Dan dia katakan istri-istri Yesus itu belum tumbuh buah dadanya gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, kalau ya dari Majelis Ulama Indonesia merasa tersakiti ketika Nabi Muhammad dibahas ya, mungkin juga harus merasa apa yang kami rasakan sebagai orang-orang Kristen. Jadi mau saya bukan sedang membela Sunnah Nabi ya, tapi mau saya hanya untuk meminta bagaimana juga pendapat Bapak di situ dan juga umat Islam dengan penistaan yang dilakukan kepada kekristenan. Nah, teman-teman sekalian, seperti apa berita ini? Mari kita langsung saja dengarkan berikut ini.
Oke, teman-teman sekalian, ini kita lihat ya, ada beberapa video ya, Sunnah Nabi. Kalau channelnya sendiri sudah dibekukan ya oleh Kominfo kalau nggak salah ya. Jadi dari pihak Cyber Polri mungkin ya, sudah bekerja juga ya untuk membekukan ya channel Sunnah Nabi. Jadi kalau kita lihat misalnya ya, profilnya, nah ini channel ini tidak tersedia ya. Ini juga saya baru tahu teman-teman sekalian, belum saya subscribe ini channel ini ya. Baik, nah kalau kita melihat video-videonya, ini ada beberapa ya. Ini yang pertama misalnya tentang Nabi Muhammad perencana pernikahan ya. Di 9 hari itu ditonton 148.000 kawan-kawan ya. Kemudian di sini lagi ada pembantaian Banu Quraisyah ya. Nah, ini ditonton 38.000. Kemudian ada lagi ya penghancuran Ka'bah putih Dul ya. Dul Khalasa. Penghancuran Ka'bah putih Dul Khalasa. Oke, kemudian ada dari Tribun TV juga ya sempat mengupdate ini ya. Ada Bareskrim ungkap sosok akun Sunnah Nabi yang telah menghina Nabi Muhammad. Oke ya, jadi kemudian ini ya kematian tragis Nabi Muhammad. Nah ini sebenarnya yang benar-benar menyakiti umat Islam semua sekalian ya, karena kata mereka ini tidak betul ya, tentang mubahala yang dilakukan oleh Nabi Muhammad kepada orang Nasrani gitu ya, itu tidak benar kata mereka ya. Dan tentu saja juga mereka membantah mungkin soal kematian daripada Nabi. Ini sangat menarik teman-teman sekalian. Kenapa? Karena ini sangat booming sekali dan ini jadi viral dan ya benar-benar mau ditangkap ya. Kemudian ada ini ya, ini parah banget channel ini ya, Sunnah Nabi sudah lecehkan Nabi Muhammad. Nah ini dia teman-teman sekalian, dari reaksi Islam itu semua itu mereka viralkan jadi penista agama ya. Islam Durjana 4, hukuman murtad Islamiyah ya. Oke, dan ini sebenarnya Sunnah Nabi ini juga ya, saya sempat nonton beberapa videonya itu baru ya dari kemarin ya, karena ini penasaran soalnya begitu cepat ya untuk viralnya ini channel. Bahkan MUI sendiri ya sudah buat fatwa juga, bahkan mendesak Polri ya. Nah, Abi Saifuddin Ibrahim juga pun sudah bahas juga ya, MUI vs channel Sunnah Nabi, pusing. Ya 2 jam yang lalu ya, Pak Saifuddin Ibrahim sudah bahas. Nah, ini juga dari channel Islam nih, Dodi Sefriadi ya. Sedang diburu polisi admin channel Sunnah Nabi menghilangkan jejak ya. Oke, Anwar Abbas murka. Kemudian banyak sekali teman-teman sekalian ya. Ini ada dari Bareskrim juga ya. Di sini 19 jam yang lalu ya. Bergerak dan usut pemilik channel Sunnah Nabi. Ya, intinya teman-teman sekalian ini sangat cepat sekali ya tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan juga tokoh-tokoh agama Islam ya, seperti MUI ya, Majelis Ulama Indonesia. Nah, ini lagi Quran surat At-Tahrim ayat 1-2 gitu ya. Dibahas di video short. Oke ya. Oke, teman-teman sekalian, ini ada Ucup PI juga ya. Ucup PI, dia bahas tentang foto ya Effendi Usman ya. Ini teman kita teman-teman sekalian ya, channel Abu Lahab. Kemudian ini umat Kristen bela channel penghujat Nabi gitu ya, penghujat Nabi. Oke, teman-teman sekalian, ini sangat ngeri ya, bagaimana mereka itu cekatan ya untuk mencoba untuk membela ya dan menghanguskan ya channel dan pemilik daripada akun. Ada lagi pemuda ini mencak bela channel Sunnah Nabi, jangan dikit-dikit lapor. Ya, memang jelas teman-teman sekalian. Ya, sedikit-sedikit sudah lapor, sedikit-sedikit lapor ke pihak polisian, hapuskan itunya, ya, hapuskan channelnya, bekukan channelnya ya. Padahal teman-teman sekalian sudah ada di depan mata terang-terangan penghujatan terhadap kekristenan. Siapa mereka? Seperti Ahmad Kainama, ya, bilang Yesus menikah berpoligami, ya, Roh Kudus bersetubuh dengan Maria, lahirlah Yesus Kristus yang disebut Tuhan oleh orang-orang Kristen. Dan masih banyak lagi hujatan-hujatan yang dilakukan. Nah, yang kemarin juga
tentang Agustan ya, walaupun sudah almarhum dan istrinya juga sudah almarhum, sesuai dengan permohonannya, permintaannya supaya dihukum oleh Yesus kalau dia kentuti Alkitab, dan benar saja teman-teman sekalian. Ya, nggak sampai 2 minggu ya, 2 minggu setelah itu dia langsung stroke, dan sekitar 3 minggu ya, berkisar 1 bulan lah teman-teman sekalian, akhirnya dia wafat. Dan baru 3 minggu setelah dia wafat, istrinya pun menyusul ya. Jadi ya mungkin hanya itu ya balasan daripada Tuhan ya, karena polisi tidak bertindak gitu ya. Ahmad Kainama teman-teman sekalian sudah dilaporkan oleh beberapa MUI, maksud saya PGI teman-teman sekalian ya, MUI juga. Maksud saya dari PGI gitu ya, ada dari Lampung kemarin, kemudian ada dari Jawa Barat juga ya, sudah angkat suara supaya Ahmad Kainama dipolisikan. Tetapi aman-aman sampai sekarang. Lalu di mana Majelis Ulama Indonesia di situ? Minta maaf ya. Kenapa? Karena begitu ada yang membahas Islam secara salah ya, dan kita nggak bisa juga karena tidak ada pembuktian, kita tidak bisa bilang salah dan benar gitu, karena belum ada pembuktian itu. Tetapi begitu ada yang dianggap tidak itu sesuai dengan tafsiran-tafsiran yang dianut di Indonesia, itu sudah dianggap ya menista, sangat menyakiti umat Islam di Indonesia. Maka pihak kepolisian secepatlah untuk menangkapnya ya, cari ya sampai dapat siapa pemilik sunnah Nabi ini. Nah teman-teman sekalian, itu buat saya undang-undang penistaan agama itu seakan hanya untuk melindungi agama tertentu gitu ya. Sedangkan kekristenan ya dibolak-balik untuk dibahas. Dan sampai sekarang teman-teman sekalian, coba lihat channel Dondi Tan, channel Aristo ya, Ipung Atria, yang terus membahas kekristenan, menghina-hina Tuhan kami Yesus Kristus. Ini hanya Nabi loh ya, yang dibahas sunnah Nabi ini kan hanya Nabi Muhammad, bukan bukan Tuhan gitu ya, yang dihina-hinanya, hanya Nabi. Nah, kalau dari pihak Muslim, justru yang dihina-hina adalah Tuhan Kristen. Sekali lagi, Tuhan Kristen. Lepas itu tidak dipercaya oleh umat Islam. Tapi itu Tuhan kami. Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia adalah firman Tuhan, kalimat Tuhan yang telah menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Ya, untuk menyempurnakan kurban-kurban bakaran, kurban sembelihan, kurban yang dipersembahkan untuk penghapusan salah dan dosa, disempurnakan oleh darah Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib. Ya, dan itu dibahas, Yesus tidak mati di salib lah. Ini sebuah penistaan. Ini kami tersakiti, orang Kristen tersakiti dengan itu. Ya, dibuat viral-viral ya tentang Yesus Kristus, padahal Nabi Isa saja yang di dalam Al-Quran dengan yang ada di Alkitab berbeda. Nabi Isa lahir di bawah pohon korma, sementara Yesus lahir dari Nazaret. Kemudian ibunya saja udah beda, Maria dengan Maria itu orang yang berbeda. Ya, jadi teman-teman sekalian, ini buat saya bagus ya, bagus cara MUI, pihak kepolisian untuk bergerak cepat untuk mengusut channel daripada sunnah Nabi ya, bahkan masuk TV teman-teman sekalian ya. Itu bagus sekali buat saya. Tapi alangkah lebih bagusnya ya jika hal itu juga disamakan. Ya, disamakan supaya apa teman-teman sekalian ya? Kekristenan itu mendapat keadilan juga. Di mana kita selama ini dihina-hina, agama kita dihina-hina, Tuhan kita dihina-hina ya. Itu teman-teman sekalian, kalau saya sebutkan, ini termasuk semua orang-orangnya, Irene Handono, Bangun Samudra, Dondi Tan, Ahmad Kainama, Ustaz Abdul Somad, ya, kemudian almarhum Agustan, kemudian siapa lagi, Aristo, ya, Ustaz Nandar, kemudian Ustaz Feliciau, ya, Ustaz Nababan, ya, banyak lagi ustadz-ustadz yang kemudian menghina kekristenan, dan itu sama sekali teman-teman sekalian tidak disentuh oleh hukum. Ya, bukan tidak ada yang lapor. Ya. Dan itu tidak pernah jadi berita nasional. Tapi semua dari kekristenan masuk TV. Seperti ya, Muhammad KC. Kemudian yang baru-baru ditangkap kemarin itu ya, yang sama-sama dengan Julius sebenarnya, tapi Julius aman-aman,
Tapi si anak bata itu ya, malah dia ditangkap dan dipenjara selama 1 tahun ya. Baik teman-teman sekalian, mungkin itu saja ya yang kita bisa bahas kali ini, bahwa kita berdoa ya buat undang-undang yang ada di Republik Indonesia ini. Sangat mengerikan teman-teman sekalian. Saya sangat gimana ya, merasa bahwa seakan undang-undang penistaan agama itu hanya untuk melindungi agama tertentu ya. Buktinya kekristenan dihina-hina, itu tidak ada tindakan sama sekali teman-teman. Ya, tidak ada tindakan. Justru yang terjadi adalah pembiaran seperti channel Julissa MC ya. Walaupun ya beritanya belum kita pernah bahas ya teman-teman ya. Beritanya sudah dibekukan juga channelnya. Apakah orangnya sudah ditangkap atau belum? Kita belum tahu juga. Itu begitu mengerikan juga untuk menghina kekristenan, mengadu domba ya. Bahkan video-video saya juga pun banyak diadu dombakan ya. Baik teman-teman sekalian, doakan supaya semuanya teman-teman boleh aman dan Indonesia tetap juga aman. Dan jika memang ya sunnah Nabi ini salah, ya silakan pihak kepolisian untuk mencari dan menghukum. Dan harapan kita juga agar pihak-pihak Islam yang menistakan agama kekristenan, menghina Tuhan Yesus ya, sekalipun itu bukan Tuhan Anda nggak percayai, seperti kami tidak mempercayai Nabi Anda tidak boleh menghina Tuhan kami ya, sehingga di dalamnya kita saling menghargai. Baik teman-teman sekalian, sekian video kali ini ya, sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.